Dengan adanya fintech ini itu sangat memudahkan kita juga ya dalam transaksi gitu. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di podcast santai bersama gua dan Ali Fiandi. Di sini kita akan membahas sebuah materi mengenai fenomena digital, yaitu financial technology atau istilah kerennya yaitu fintech. Nah teman-teman, sebelum kita menilai lebih dalam apa itu fintech, yuk kita kenalan dulu. Gua Eran Alifiandi dari kelompok 2C Kewirausahaan Angkatan 2019. Kali ini kita kedatangan salah satu teman kita dari Pendidikan Bisnis FPB Universitas Pendidikan Indonesia. Please welcome Kang Dava. Hai semua. Halo. Halo Kang. Gimana Kang, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Bagaimana Akang kuliah sendiri? online? Alhamdulillah, stres ya Pak, banyak tugas Pak. Sama. Mungkin buat para dosen bisa didengarkan keluh kesah para mahasiswanya, nggak usah banyak-banyak tugas di zaman pandemi COVID-19 ini ya. Iya, pusing Karena banget. bisa menurunkan imun malah ya. Oke. Nah, Kang Dava, dari kacamata Kang Dava sendiri, si fintech ini apa sih Kang? Jadi fintech itu kan sebuah gabungan dari jasa keuangan sama teknologi ya. Betul. Contohnya kayak tadi kayak cicil.co.id sama yang sering kita lihat kan yaitu kayak GoPay ya. GoPay juga itu salah satu contoh. Jadi gabungan antara keuangan dan juga teknologi gitu kan, Iya. bersatu jadi satu, dan juga dari yang asalnya konvensional menjadi modern. Jadi daripada kita bawa-bawa dompet kemana-mana takut hilang ya Kang, ngurusnya stres gitu ya, hilang Iya. uang gitu. Sekarang ada beberapa aplikasi atau layanan digital di sekarang ini ya, saat ini ya. Oke. Nah, kan tadi udah jelasin ya tentang pengertiannya. Mungkin bisa jelasin nggak sih Kang, kenapa di Indonesia ini sudah marak banget nih adanya financial technology? Jadi fintech itu kan udah jadi salah satu lifestyle kita ya. Kayak apalagi zaman sekarang lagi masa pandemi juga kan kita harus agak ini ya, jaga jarak kan, harus minimalisir kontak fisik juga ya. Betul, Dengan adanya fintech ini itu sangat memudahkan kita juga ya dalam transaksi gitu. Contoh kan biasanya kan kita kan harus ambil uang dulu ke ATM gitu kan. Ngantri lama gitu, apalagi kan takutnya juga si uangnya kan disimpan di dompet ya, takutnya kan dompetnya hilang. Oh iya, Kan betul kita nggak ada juga. yang tahu kan. Wow, sangat Iya. visioner ya. Iya kan, kita kan nggak ada yang tahu kan, makanya dengan adanya fintech itu emang bener-bener mudahin. Oke, bener banget nih Kang. Jadi adalah gaya hidup ya, soalnya juga didukung oleh fasilitas Internet of Thinking ya Kang. Iya. Dan juga di revolusi industri 4.0 ini kita dituntut untuk lebih cepat gitu Kang. Dan juga si penerapan finansial teknologi di Indonesia ini bisa mendukung apa ya, kayak meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ya Kang. Iya. Setuju Kang? Setuju. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Ada juga beberapa peraturan yang disusun oleh Bank Indonesia. Saya bacakan. Ada peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Lalu ada surat edaran Bank Indonesia tentang uang elektronik. Lalu juga ada peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Nah, Kang Dava, berarti si fintech ini agak-agak serem dong Kang. Soalnya manipulasi data, terus juga bisa aja uang kita hilang gitu secara tiba-tiba di aplikasi gitu. Gimana Kang? Sebenarnya sih gak harus khawatir juga ya. Soalnya kan kayak sekarang ya, contohnya GoPay kan. Kalau Betul. GoPay kan kayak harus verifikasi diri ya, kayak Betul, Kang. masukin PIN, ya sama kayak cara kita ngambil uang dari ATM lah gitu ya. Sama fintech juga dia nggak bisa sembarangan gitu. Soalnya udah diawasi sama OJK. Oke. Gitu. Terus juga Kang tadi dengar-dengar ada OJK ya? Iya. Otoritas Jasa Keuangan gitu ya Kang. Terus juga kalau misalkan kita masuk ke aplikasi finansial teknologi, kita harus masukin passcode gitu ya Iya. Kang. Kemana-mana GoPay juga salah satunya ya Kang. Iya. Nah, buat teman-teman juga yang mau verifikasi user, bisa juga nih langsung kontak Kang Dava Hibrizi. Iya. Oke deh Kang, tadi udah tentang pengertian sampai ke peraturan, ada nggak sih Kang manfaat bagi kita gitu sebagai mahasiswa, sebagai pengguna layanan teknologi digital ini? Nah, kalau untuk fintech ya, untuk khusus untuk konsumennya ya, Betul Kang. itu manfaatnya banyak banget ya. Salah satunya ini beberapa contohnya nih ya. Kayak manfaatnya itu bisa mendapatkan layanan yang lebih banyak gitu ya. Terus juga bisa memiliki pilihan yang lebih banyak juga, sama mendapatkan harga yang lebih murah. Contoh kayak kan
makanya saya pakai GoPay kan biasanya suka ada promo. Betul. Makanya ada diskon. Aduh, anak promoan sudah kelihatan tentang Iya. finansial teknologi. Oke, mungkin teman-teman di rumah juga udah sering ya Kang ngejar-ngejar promo kayak Shopee Pay gratis ongkir gitu. Iya. Terus juga ada beberapa cashback yang diberikan Iya. oleh finansial teknologi ini ya, beberapa Iya. aplikasi gitu. Oh iya Kang, kan Akang sendiri itu kerja ya di Exodus. Kalau Exodus sendiri gimana Kang? Udah menerapkan belum finansial teknologi? Sudah ya. Apalagi kan kalau saya kan di bagian kafe ya. Iya, Kafe betul. kan udah ini sih mungkin udah semua kafe yang di Bandung juga sih udah pakai. Iya, betul. Kayak contohnya kan ada GoPay juga kan, ada yang pakai OVO juga kan gitu. Oke, nih teman-teman nih, karena di Kota Bandung sendiri udah banyak nih kafe yang menerapkan finansial teknologi ya Kang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bayar kopinya nih, langsung kita bisa scan QR code gitu ya Kang. Betul. Nah, tadi juga ada manfaat bagi konsumen nih Kang. Ada nggak sih manfaat buat perusahaan dan penyedia layanan jasa vintage ini Kang? Manfaatnya apa Kang? Nah, untuk kayak pedagang ya. Kayak untuk pedagang itu dia bisa menyederhanakan rantai transaksi ya. Betul. Terus bisa menekan biaya operasional sama bisa menyederhanakan alur informasi. Ah, betul Gitu. banget nih Kang. Terus juga teman-teman ada juga vintage buat bagi negara. Apa nih? Saya bacakan ya Kang. Iya. Oke, yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan perputaran uang yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua ada mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, vintage khususnya di Indonesia terus serta mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI. Nah, dampak vintage itu apa sih Kang? Nah, dampak vintage itu sekarang kan udah jadi sistem pembayaran di masyarakat juga ya. Betul. Sama itu juga fintech itu bisa ngebantu perusahaan untuk menekan biaya operasional sama biaya modal. Modal awal kan biasanya agak-agak mahal ya. Iya, operasional ya. Dengan adanya vintage itu emang bisa menekan itu semua. Nah, buat teman-teman semester 4 kewirausahaan juga sekarang lagi belajar tentang manajemen operasional, Kang. Jadi, antara satu ilmu dengan yang lainnya itu sangat berhubungan ya, Kang. Iya. Jadi, vintage ini bisa berhubungan dengan manajemen operasional teman-teman yang bisa yang lagi ngegarap usahanya. Nah, Kang, sangat menarik sekali nih tentang pembahasan kita kali ini. Terima kasih Kang Dava atas waktunya. Terima kasih juga ya udah ngundang. Asik. Ntar diundang-undang lagi jangan kapok ya, Kang. Siap. Oke, udah nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis aja nih langsung di kolom komentar. Dan juga saya Eran Alifiandi sebagai interviewer dan juga narasumber kita. Dava Ibrizi. Terima kasih dan Sampai jumpa. dadah. Dadah.